Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Trisatika Munggaran. Saya di sini dari Stikes Medicine Indonesia, prodi S1 Keperawatan tingkat 3 semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan muskuloskeletal, yaitu tulang, kerangka tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, baik, kita langsung ke bagian kepala, bagian atas. Di sini ada sutura-sutura terlebih dahulu. Di sini ada sutura masotopik, di sini ada sutura koronalis, di sini ada sutura sagittarius. Terus anterior, di sini ada sinistra dextra, di sini ada protumen silae, di sini ada fossa hypophyseal, di sini ada dorsum silae. Terus di sini ada namanya itu laser wing, di sini ada namanya foramen rotundum, di sini ada foramen opal, di sini ada foramen hypoglossum, di sini ada foramen lacerum. Terus di foramen jugularis, di sini ada foramen hypoglossum. Terus di sini ada namanya itu processus phalangeus, di sini ada processus condylar, terus di sini ada foramen magnum, terus di sini ada processus osticus auditory interna, di sini ada meatus osticus auditory interna, di sini ada fossa occipital interna, di sini ada crest occipital interna, di sini ada protumen occipital interna. Foramen incisif, terus di sini ada namanya itu sutura incisif, terus di sini ada namanya itu processus palatin, di sini ada namanya itu os palatin, di sini ada foramen palatin. Terus di sini ada namanya itu piramida palatin. Terus di sini ada namanya processus pterygoid media lateral. Terus di sini ada namanya itu fossa pterygoid media lateral, processus lamina pterygoid media lateral, fossa squamosa. Di sini ada pomer. Di sini ada spinal nasal posterior. Di sini ada namanya itu fossa basilar. Terus di sini ada namanya itu protumben phalangeus. Terus di sini ada namanya itu laser wing. Terus di sini ada namanya itu processus zygomaticum. Terus di sini ada foramen opal. Di sini ada foramen lacerum. Di sini ada foramen spinosum. Terus di sini ada kanal karotik. Di sini ada foramen jugularis. Di sini ada foramen hypoglossum. Terus di sini ada foramen styloid. Di sini ada foramen mastoideus. Di sini ada processus mastoideus. Di sini ada processus tilomastoideus. Di sini ada processus styloid, terus di sini ada processus spinoid, terus di sini ada namanya itu condyle, processus condyle, terus di sini ada tubercle crest occipital interna, di sini ada namanya crest occipital interna, di sini ada namanya itu protumben occipital externa, terus di sini ada namanya di sini ada namanya itu meatus osticus auditory externa. Dan di sini ada foramen magnum. Yuk. Oke, langsung ke bagian wajah. Di sini ada namanya itu glabella. Di sini ada crest superficiari. Terus di sini ada namanya itu os supraorbital. Di sini ada namanya itu foramen supraorbital. Di sini ada foramen infraorbital. Di sini ada os infraorbital. Terus di sini ada os nasal. Di sini ada laser wing. Di sini ada glider wing. Di sini ada foramen ethmoidal, di sini ada foramen spinoid, terus di sini ada namanya itu pomer, di sini ada namanya itu spina nasal anterior, terus di sini ada concha nasal posterior superior, terus di sini ada namanya itu concha nasal anterior inferior, dan di sini ada perpendicular plate, terus di sini ada os zygomaticum, terus di sini ada namanya angulus arcus zygomaticum, di sini ada protumben zygomaticum, di sini ada namanya processus zygomaticum, di sini ada protumben zygomaticum. Di sini ada maxilla, di sini ada os maxilla, terus di sini ada namanya itu margin alveolar maxilla. Oke. Ya, langsung ke bagian rahang. Di sini ada namanya itu margin alveolar mental. Terus di sini ada namanya itu protumben mental. Di sini ada tubercle mental sinistra dextra. Di sini ada namanya foramen mental sinistra dextra. Di sini ada ini ada namanya os mandibular semuanya. Di sini ada namanya itu angulus mandibular. Di sini ada angel mandibular. Di sini ada
prosesus koronoid, di sini ada prosesus kondilar, di sini ada fossa kondilar. Dan ini ada namanya itu prosesus mandibular, di sini ada prosesus foramen mandibular, di sini ada prosesus mandibular, terus di sini itu namanya adalah fossa mandibular. Ke bagian ke belakang yaitu bagian vertebra, di mana bagian vertebra itu dia ada bagian-bagiannya. Pertama, vertebra cervical itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di situ ada vertebra torakal itu dibagi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan di mana itu ada lumbal. Lumbal itu dibagi ada 5. Dari lumbal kita ke sakrum itu ada 5, itu 2, 3, 4, 5, dan terakhir itu ada koksigis, itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah itu di sini ada namanya itu skapula. Bagian ekstremitas atas, bagian atas yaitu yang pertama di sini adalah osioid, di sini ada bagian clavicula, di sini ada clavicula itu ada bagiannya, di sini ada sterni, di sini ada acromion, di sini ada acromion, di sini ada prosesus crocoideus, di sini ada namanya sternum, osternum. Osternum itu dibagi menjadi 3, yang pertama itu mandibrium sternum, terus di sini ada carpus sterni, di sini ada prosesus spoideus. Nah, di sini ada costa. Costa itu dibagi di mana? Dibagi 3. Yang pertama itu costa pera, ada 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang ketiga itu ada costa slapia, costa supuria. Supuria itu ada 3, 1, 2, 3. Terus selanjutnya itu ada flutantes, itu ada 2, yaitu yang melayang. Flutantes itu yang melayang. Terus langsung aja di sini ada, dan yang terakhir di sini ada scapula. Bagian tangan itu bagian ekstremitas atas, di sini ada namanya itu capum glenoid, di sini ada caput humerus, di sini ada namanya tulang os humerus, di sini ada namanya itu apicondylus lateral-medial, terus di sini ada namanya itu tibia fibula, terus di sini langsung ke bagian tangan itu, di sini ada namanya itu scapoid, di sini ada namanya itu lunatum, di sini namanya itu triquartum, di sini ada pisiformis, di sini namanya hamatum, di sini capitatum, trapezoid, trapezeum. Terus di sini ada karpa, metakarpa, palang. Di sini di mana palang itu terbagi menjadi 3, proximal, medial, distal. Di mana ibu jari itu terbagi menjadi 2, proximal dan distal. Oke, di mana kita sebagian langsung ke bagian ekstremitas bagian bawah itu bagian panggul atau iliaka. Di mana yang pertama itu di sini ada crista iliaca, di sini ada fossa iliaca, di sini ada sacro iliaca, di sini ada promptonium, terus di sini ada namanya itu prosesus iliaca superior anterior, terus di sini ada namanya itu prosesus iliaca inferior anterior, di sini ada namanya itu arcus iliaca superior anterior, terus di sini namanya itu ada incisura iliaca superior anterior. Nah, di sini ada arcus iliaca inferior anterior, di sini ada incisura inferior anterior, terus di sini ada namanya itu os pubis, di sini os pubis, di sini os pubis, di sini namanya itu simfisis pubis, di sini ada tubercle pubis, di sini tubercle pubis, di sini ada incisura pubis, di sini ada incisura pubis, terus di sini ada ramus pubis, di sini ada ramus pubis superior anterior, di sini ramus pubis, terus di sini ada ramus pubis inferior anterior, terus di sini ada namanya itu foramen obturatum. Oke, kita baiklah, kita ke bagian pelvis bagian belakang. Yang pertama itu ada namanya itu fossa. Di sini ada namanya fossa iliaca posterior, ini fossa. Terus di sini ada namanya itu prosesus iliaca superior posterior. Terus di sini ada prosesus iliaca inferior posterior. Terus di sini ada namanya itu angulus arcus iliaca superior posterior. Di sini ada incisura iliaca superior posterior. Terus di sini ada namanya itu spina istiadik. Di sini ada spina istiadica, terus di sini ada ramus istiadica superior posterior, dan di sini ada ramus istiadica inferior posterior. Kita ke bagian ekstremitas bagian bawah yaitu bagian kaki. Yang pertama itu adalah di sini ada capum glenoid, capum acetabulum, di sini ada caput
glenoid. Di sini ada trochanter mayor dan trochanter minor. Terus di sini ada namanya itu patella. Di sini ospemur, di sini ospemur, di sini ada namanya itu ospatella. Di sini itu opicondylar lateral dan opicondylar medial. Terus di sini ada fossa intercondylar. Di sini ada tibia dan fibula. Nah, langsung saja ke bagian sini. Di sini belakang itu ada calcaneus, di sini ada talus, di bagian itu ada navicular, di sini ada cuboid, dan di bagian ini itu ada namanya itu tuberositas osis metatarsis puinti. Nah, di sini ada itu namanya itu cuneiform cuneiform intermedial. Di sini ada cuneiform medial, di sini ada cuneiform lateral. Di sini ada malleus medial lateral. Langsung di sini ada bagian proximal medial distal, itu ada proximal dibagi dua. Di sini ada bagi tiga, yaitu proximal medial distal, dan di bagian ibu jari itu cuma ada proximal dan distal. Nah, di sini ada namanya itu arcus pedis longitudinal medial. Di sini ada arcus pedis longitudinal pas intermedial. Di sini ada arcus pedis longitudinal pars lateral. Sama ini. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan, kalau kemarin ada yang tanya kaitannya dengan ini. Silakan. Nanti jangan kalau udah selesai baru pada tanya. Halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar. Silahkan dibuka aja, kita diskusi. Saatnya kita berdiskusi tentang materi apapun, baik itu yang di sini maupun di luar materi saya. Silahkan. Assalamualaikum, Ibu. Saya izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Jadi pada saat olahraga itu kan saya jatuh, Bu. Nah, jatuhnya kan Mbak Sapa yang pakai tanya Mbak tangan. Sapa. Gimana, Bu? Yang tanya Mbak Sapa, Mbak Rista. Iya, Bu, Rista. Oh iya. Yuk. Nah, ketika saya jatuh itu kan saya jagang pakai tangan, Bu. Setelah itu tangan saya cedera. Terus kemudian kan diurut, akhirnya bisa sembuh lagi. Tapi beberapa saat kemudian, kayak beberapa hari kemudian itu rasa sakitnya itu kumat lagi, Bu. Itu kenapa ya? Jadi kenapa kalau misalnya habis jatuh selalu ada trauma? Halo Rista, yang kamu maksud cedera apa, no? Jadi kayak
di bagian tulang itu rasanya sakit banget gitu loh, Bu. Terus beberapa hari kemudian itu kan habis itu sembuh diurut. Nah, beberapa hari kemudian itu kayak sakit lagi gitu, Bu. Kan ada istilah kalau itu tuh ada yang trauma di bagian di situ gitu kan, Bu. Itu maksudnya gimana, Bu? Ya, jadi kalau misalkan jatuh dengan tumpuan, itu mungkin saja yang terjadi adalah eh, ototnya yang mengalami memar atau mungkin terjadinya luxasio. Luxasio itu kalau bahasa Jawa mengsle. Jadi ujung dari otot ini mungkin saja lepas dari tempurungnya, lepas dari sendinya. Tidak lepas gitu enggak, tapi bergeser. Jadi posisi yang bergeser itu sudah mampu menimbulkan rasa sakit pada anggota gerak. Kalaupun yang pertama mungkin bisa dalam arti normal, dalam arti bisa disembuhkan pada saat itu, mungkin karena pemberian hangat-hangatan. Contohnya misalkan balsem, minyak, obat gosok, counterpain, dan lain sebagainya. Itu memang mampu untuk membuat vasodilatasi dari pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Sehingga memungkinkan yang trauma atau cedera tadi itu bisa terkurangi. Biasanya kalau tidak retak dan tidak putus, maka bersifat sebentar saja. Tapi kalau retak atau putus tulangnya, itu memerlukan waktu yang lebih lama. Itu ya. Ada yang lain lagi? Silakan kalau ada yang masih lain. Bu, saya mau tanya. Ya, Salma, ada apa? Kan biasanya itu saat kita jongkok terlalu lama, itu biasanya lutut kita itu terasa sakit gitu loh, Bu. Ya. Itu kenapa, Bu? Terus penyakit nyeri sendi itu bisa dikarenakan dari keturunan atau tidak? Nyeri sendi, tergantung nyerinya bagaimana sifatnya. Kalau sifatnya tidak, ya macam-macam. Saya nggak bisa ngomong nyeri sendi sifatnya apakah termasuk keturunan apa enggak, lah nggak bisa ngomong. Yang kamu maksud nyeri sendi itu apa? Karena untuk istilah nyeri sendi itu tidak mudah kita untuk mengatakan demikian. Nggak mudah untuk, oh ya ini berarti nyeri sendi. Karena nyeri sendi itu suatu gejala. Beda dengan kalau misalkan kelihatan ya. Nyeri sendi itu masih gejala yang kayak misalkan 5 itu. Kamu ingat 5 yang saya sebutkan kemarin. Tumor, dolor, kalor, rubor, dan fungsiolaisa. Tumor, dolor, kalor, rubor, dan fungsiolaisa. 5 ini adalah suatu gejala. Dan kita nggak bisa mengatakan, oh kalau seperti ini pasti begini. Jadi harus ada data penunjangnya. Data penunjangnya itu tentang apa? Tentang misalkan pemeriksaan hasil pemeriksaan dari misalkan adalah kaliumnya berapa, kalsiumnya berapa. Itu. Jadi data itulah yang membuat bahwa
eh, benar itu sakitnya apa? Itu. Itu ya. Iya Bu, kalau yang jongkok terlalu lama itu Jongkok rasa terlalu lama itu karena apa namanya? Sirkulasi biasanya ya. Biasanya karena sirkulasi darah yang tidak sempurna aja. Maksudnya nggak lancar gitu aja. Kemudian kalau sampai jongkok terlalu lama nyeri, ya itu mungkin saja karena adanya saraf yang terjepit di antara eh, Siapa dulu, Bu? ya silahkan, yuk Kunti dulu. Ya, Ibu, kan saya tuh pernah jatuh, kemudian siku saya tuh nggak bisa dikembalikan lagi, bengong gini terus. Terus waktu di foto scan itu hasilnya tidak ada patah tulang atau gimana, tapi pembengkakan. Tapi sampai 2 minggu itu belum bisa lurus kembali. Nah, itu apakah sama kasusnya kayak punya Rista atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Pengembalian ke tempat semula itu antar individu berbeda-beda. Mungkin Mbak Rista hanya beberapa waktu, mungkin Mbak Kunti lebih lama, atau orang lain mungkin lebih lama lagi. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang kemarin kita sudah cerita di antaranya adalah genetik ya sekali lagi, kemudian kebiasaan olahraga, kemudian makanan. Nah, salah satunya ini makanan ini juga luar biasa. Contohnya biasanya orang yang sakit daerah muskuloskeletal mudah kembali ke semula, itu biasanya asupan dari kalsiumnya bagus. Asupan kalsium ada pada apa? Asupan kalsium ada pada makanan yang kacang-kacangan. Contohnya susu, tempe, tahu, kemudian tulang-tulang. Contohnya misalkan ikan asin, teri, ya, yang ada banyak tulangnya, kandungan banyak tulangnya. Contohnya tulang-tulang rawan ya, ikan asin, teri, kemudian ikan-ikan jenis ikan-ikan laut, ikan-ikan air tawar, misalkan seperti itu. Jadi kalau mau segera sembuh, ya makanya banyak yang kemudian ada iklan-iklan yang nawarkan minum kalsium yang tinggi dan seterusnya, apalah susu atau apa makan dan seterusnya. Nah gitu ya Kunti. Ada lagi siapa lagi tadi? Satunya siapa? Saya, Bu. Ada. Silakan. Kalau di lutut itu ada tulang yang terjepit dan tempurungnya itu terlihat lebih kecil tuh loh Bu. Apakah itu bisa kena kecelakaan atau yang lainnya? Lalu apa akibatnya untuk kaki itu sendiri dan apakah ada obat alami atau pengobatan alami untuk menyembuhkan atau meminimalisir tulang yang terjepit itu? Terima kasih. Ya. Sakit yang paling lama pada sistem muskuloskeletal itu adalah persendian dibandingkan dengan tulangnya. Kenapa? Karena persendian itu selalu gerak. Nah, gerak. Ini gerak. Jadi dibanding ini tulang pipih, tulang panjang dengan tulang siku, dengan tulang pergelangan, maka di daerah yang persendian itu maka lebih sulit untuk sembuhnya. Termasuk juga pada lutut. Ya, bisa mengalami pergeseran atau luxatio namanya
bisa mengalami bahkan lepas tempurung patelanya. Kalau misalkan seperti itu bagaimana? Itu sangat nyeri sekali. Biasanya sangat nyeri sekali. Kalau sampai lepas, maka diperlukan operasi untuk mengembalikan ke tempat semula. Kalau sifatnya hanya bergeser sedikit, kemudian kekurangannya ada pada sendinya, cairan sendinya, maka biasanya diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit dan menambahkan cairan sendi. Sehingga antar individu sakitnya berbeda-beda. Apakah bisa diberikan obat alternatif? Beberapa orang menggunakan obat-obat yang bersifat hangat. Contohnya misalkan serai, tumbukan jahe, ya baik itu jahe merah, jahe empret, ya. Kemudian sesuatu hal yang bersifat ada kalsiumnya untuk membantu. Contohnya tadi ambil dari makanan, kemudian penunjang yang lain susu. Biasanya obat-obatan yang bersifat herbal, bersifat alternatif, bersifat alamiah, itu perubahannya sedikit-sedikit tapi pelan. Dan cenderung lebih lama. Tapi kalau pengobatan yang bersifat medis, medical farmakologi, biasanya cepat. Ya memang tergantung mau menggunakan yang mana gitu. Nih, saya rasa gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Kemarin ada yang chat saya itu boleh ditanyakan biar saya nggak lupa. Siapa aja yang mana, bagaimana? Bu, maaf. Kemarin itu yang tanya saya. Cuma alhamdulillah sudah menemukan jawabannya karena kemarin kurang memahami materinya Ibu. Kemudian pas mengkaji lagi sudah paham, alhamdulillah. Oke. Nggih. Ya. Oke. Ada lagi ya? Ibu, saya Ya. izin bertanya, Bu. Silahkan Melatin dulu. Milatin malah gak bunyi ya yang siapa yang lain? Saya, Bu, Nabila izin bertanya, Bu. Ya, dan Tadi di video pertama sempat disebutkan beberapa struktur otot, yaitu ada kepala dan ada ekor, ada satu lagi kalau tidak salah, Bu, tapi saya lupa. Nah, itu bisa tolong dijelaskan, Ibu, bagian-bagiannya yang disebut kepala itu yang mana, yang ekor itu yang mana? Karena saya ya. masih kurang jelas, Ibu. Terima kasih. Otot ya. Nggih, Ibu. Bu, saya izin bertanya, apakah pernah ada pasien ibu melahirkan? Muskuloskeletal. Kalau ada penyebabnya apa ya, Bu?
Osteoskeletal apa sih sebenarnya? Dan ketiga adalah ekor otot musculus caudal. Sphincter. Dan ketiga adalah ekor otot musculus caudal atau musculus caput. Yang kedua, Maaf Bu, belum terlihat videonya. Ini terlihat enggak? Sudah. Ya. Ini terlihat enggak? Terlihat. Ya. fungsi pada inspirasi kontraksi otot. Tolong perhatikan sebentar ini. Otot pasuas terletak di bagian inspirasi kontraksi muskulur tendinus berbentuk kubah yang memisahkan rongga toraks dan rongga abdomen. Fungsi pada inspirasi kontraksi otot mendatarkan diafragma dan dengan bagian bawah mediastinum iliacus, otilicus. Struktur otot rangka terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala otot atau musculus caput, yang kedua ada empal otot atau musculus venter, dan Mulai di sini kelihatan? Kelihatan. Ya. Jadi pada dasarnya kepala otot atau musculus caput, kemudian empal otot atau venternya atau isinya itu adalah yang badan otot, kemudian kaudal otot atau otot ekor ototnya. Coba perhatikan yang bagian ini. ada bagian. Nah ini, Yang pertama ada kepala otot, coba dilihat ini, ya ini adalah kepala ototnya, ini adalah badan ototnya, sedangkan ini adalah ekor ototnya. Jadi semakin ke jauh dari tubuh, semakin menjadi ekor. Kelihatan? Kelihatan Bu. Ya. Jadi pada dasarnya ketika kepala otot itu lebih dekat dengan medial, ya dia akan membawa fungsi untuk mengajak badan maupun ekornya untuk bergerak. Bisa pergerakan itu kontraksi, ya. Bisa pergerakan itu adalah relaksasi atau extended. Kontraksi itu kelihatan sekali, biceps itu menarik, sedangkan triceps itu adalah melepaskan atau meregangkan, gitu. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada? Yang bertanya tadi apa? Sudah jelas Ibu, terima kasih. Oke, ya. Nabila, tadi yang kedua, si Mila tadi kayaknya Mila mau tanya. Mila jadi apa tanya? Jadi tanya Rano. Itu Bu. Mila apa Diva? Bentar, mohon maaf dulu.